Oke, langsung aja ya kita bahas soal nomor satu. Oh iya, di sini gua mau ngingetin lagi nih bahwa kalau misalnya ada penjelasan gua ada yang salah atau kurang tepat, kalian feel free ya buat kasih tahu pendapat kalian yang benar di kolom komentar ya guys. Maklum ya guys, karena di sini tuh gue udah semester 4 dan ya gue masih berusaha untuk recall materi UTBK yang udah gue pelajarin sebelumnya gitu. Jadi misalnya sekali lagi nih penjelasan gua ada yang kurang sesuai atau ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar seperti itu. Oke, penulisan huruf kapital yang mengikuti EYD terdapat dalam kalimat berikut. Oke, jadi di nomor satu ini kita fokusnya kemana? Ke huruf kapital yang sesuai EYD kayak gitu guys. Oke, langsung aja kita cek opsi yang A. Senin malam banjir lahar kembali terjadi di aliran Kali Putih dan sempat menerobos areal dekat Pasar Jumoyo. Kira-kira gimana? Nah, jadi opsi yang A ini ada kesalahan yaitu di Pasar Jumoyo. Nah, Pasar Jumoyo itu penulisan yang benar itu adalah P-nya kapital dan J-nya kapital. Kenapa sih P-nya kapital? Karena dia tuh diikutin sama nama diri atau nama tempat yang spesifik. Jadi, si huruf P-nya itu harus kapital karena merupakan nama diri atau nama tempat ya guys. Terus kalau yang B, setelah sejak lama diserahkan ke DPR RI, pemerintah melalui Mendagri akan memberikan penjelasan mengenai rancangan undang-undang keistimewaan DIY di hadapan Komisi 2. Kira-kira gimana? Nah, jadi setelah kita perhatikan penulisan DPR RI, Mendagri, undang-undang keistimewaan DIY, Komisi 2 ini udah sesuai guys, huruf kapitalnya sudah sesuai sama si EYD. Jadi opsi yang B ini bisa kita tandain terlebih dahulu ya. Nih, oke. Lanjut opsi yang C. 6 partai kecil di Salatiga akan menggetarkan pemilihan umum kepala daerah Kota Salatiga yang digelar pada 8 Mei 2013 mendatang. Nah, jadi setelah kita perhatikan opsi yang C itu ada kesalahan di sini guys. Kota Salatiga harusnya kotanya ini huruf K-nya itu kapital sama kayak si Pasar Jumoyo gitu. Karena dia diikutin nama diri guys, yaitu Salatiga. Jadi si K-nya, si kotanya ini tuh harus kapital. Jadi ini salah ya. Ini salah. Terus yang D, sebagaimana diungkapkan oleh Jasin, surat dari PSSI yang berisi penegasan bahwa Piala AFF bukanlah gratifikasi itu telah diterima KPK. Nah, ini Jasin nama orang udah benar, PSSI juga ini nama lembaga udah benar. Terus si Piala AFF ini juga benar, sama KPK nama lembaga juga udah benar. Jadi opsi yang D ini bisa kita tandain juga ya. Yang E, dalam usaha menegakkan aturan dan menghilangkan kesan tidak adil, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jateng akan menertibkan radio siaran pemerintah daerah. Nah, ini juga ada kesalahan di mana sih guys kesalahannya, yaitu di sini radio siaran pemerintah daerah. Kenapa sih ini salah? Karena dia tuh harusnya ini tuh nggak usah ditulis huruf kapital karena dia tidak diikutin nama spesifik gitu. Misal kalau dia mau kapital berarti dia harus diikutin misalnya daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa Barat, berarti baru semuanya ini boleh kapital gitu. Nah, ini kan nggak menjelaskan spesifik itu loh, makanya si ini nggak usah kapital, jadi bisa salah ya. Nah, bisa disimpulkan ya menurut gue jawaban dari nomor 1 ini ada 2, yaitu opsi yang B sama opsi yang D, karena dua-duanya itu udah sesuai sama aturan EYD huruf kapital gitu. Kalau menurut kalian sendiri opsi yang 1 ini yang paling tepat itu yang mana guys? Lanjut guys, kita bahas soal nomor 2. Lagi-lagi kita harus mencari penulisan huruf kapital yang benar di dalam opsi A sampai E ini. Kira-kira apa ya guys jawaban yang paling tepat? Oke, kita cek opsi yang A. Aspek infrastruktur pula yang membuat penerapan pembatasan premium tidak bisa serentak dilakukan di seluruh tanah air. Wah, ini udah kelihatan banget sih tanah air ini salah. Harusnya tanah air ini nggak perlu kapital maksudku ya. Ini berarti salah ya, bisa kita coret. Terus yang B, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian Yogyakarta memperkirakan bahwa bahaya lahar dingin dari material vulkanik hasil erupsi Gunung Merapi akan berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, kira-kira gimana opsi yang B ini? Oke, jadi setelah kita perhatikan, opsi yang B ini masih kurang sesuai. Ada di mana sih kurang sesuainya? Nah, ini ada di sini nih, ke Gunung Apian. Jadi, si ke Gunung Apian ini tuh bisa dibilang gak baku gitu. Lebih baik kita tulis gunung api daripada ke Gunung Apian gitu. Jadi, si ini salah. Harusnya bisa kita tulis gunung api aja gitu. Terus kenapa sih opsi yang B ini masih kurang sesuai? Karena Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian Yogyakarta ini tidak disertai gitu loh, tidak dijelaskan kepanjangan dari singkatan apa. Harusnya dikasih keterangan gitu, misalnya dia tuh singkatan dari apa gitu guys. Nah, jadi opsi yang B ini masih kurang sesuai. Lanjut opsi yang C, sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN yang dilakukan Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ini dinilai hanya masih sebatas inventarisasi permasalahan dunia usaha. Nah, jadi opsi yang C ini juga masih kurang sesuai karena harusnya sih ini nih peningkatan penggunaan produk
dalam negeri ini tuh harusnya setiap hurufnya tuh diawalin huruf kapital karena itu menjelaskan singkatan gitu loh. Jadi opsi yang C ini masih salah, harusnya dia ini nih diawalin huruf kapital, oke? Yang D, pada Selasa dilaporkan bahwa terjadinya letusan sekunder di Kali Gendol yang menyebabkan munculnya asap dengan ketinggian sekitar 300 meter. Nah, jadi opsi yang D inilah guys jawabannya. Opsi yang D ini sudah sesuai. Selasa ini huruf ya, jadi dia perlu kapital. Terus si Kali Gendol ini dia juga udah tepat karena dia tuh diikuti nama diri dan maka dari itu dia harus kapital. Jadi opsi D paling sesuai jawabannya. Yang E, pada bulan Desember juga akan ada hari besar keagamaan dan tahun baru sehingga penggunaan premium akan naik. Nah, ini tahun baru. Ngapain sih tahun baru ini pakai kapital? Harusnya sih tahun baru ini nggak usah pakai kapital, guys. Ini salah. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Next, soal nomor 3. Kalimat berikut adalah kalimat baku. Nah, dari opsi A sampai E ini, mana sih yang termasuk kalimat baku? Oke, kita perhatikan opsinya satu persatu. Opsi yang A, partai politik yang tidak mentaati peraturan akan mendapatkan sanksi tegas. Nah, jadi opsi yang A ini udah jelas ya salah. Harusnya bukan mentaati, tapi menaati gitu guys. Ini harusnya menaati. Opsi yang A ini salah. Yang B, UGM memelopori aktivitas itu dengan mengadakan KKN pengamat pemilu. Kira-kira gimana? Nah, jadi opsi yang B ini sudah sangat sesuai ya guys ejaannya. Nah, maka dari itu opsi yang B ini bisa kita tandain terlebih dahulu. Next, yang C, dealer menyediakan beberapa kemudahan dalam pembayaran sehingga konsumen dapat menyicil angsuran sesuai waktu yang ditentukan. Nah, jadi opsi yang C ini ada kesalahan yaitu di menyicil. Ini salah ya guys, harusnya yang benar adalah mencicil. Cicil gitu kan. Kata dasar dari menyicil adalah si cicil guys, cicil. Nah, kata dasar yang diawali huruf ini, di huruf C, D, J, sama T, kalau dikasih imbuhan me itu berubah jadinya men gitu ya. Men, bukan men gitu. Jadi yang tepat adalah mencicil. Sekali lagi, mencicil ya guys. Oke, berarti opsi yang C ini salah. Yang D, meski tidak diakui beberapa tahun lalu, Golkar pernah menginstruksikan kantor-kantor pemerintah untuk mencat pagar mereka dengan warna kuning. Nah, jadi opsi yang D ini tuh salah, yaitu si mencat. Harusnya apa? Mengecat gitu ya, mengecat bukan mencat. Jadi opsi yang D ini salah. Lanjut, yang terakhir adalah opsi yang E. Dengan adanya status otonomi, pemerintah pusat tidak lagi sepenuhnya mensubsidi daerah. Nah, ini juga salah nih, si mensubsidi ini. Harusnya yang benar adalah menyubsidi. Nah, kayak gitu guys. Jadi bisa kita simpulkan jawaban yang paling benar adalah opsi yang B, seperti itu. Lanjut soal nomor 4. Kalimat di atas tidak memenuhi syarat sebagai struktur kalimat yang baku karena apa nih kira-kira? Oke. Lanjut soal nomor 4. Kalimat di atas tidak memenuhi syarat sebagai struktur kalimat yang baku karena mengharap kehadiran Bapak atau Ibu pada acara syukuran pernikahan anak kami yang akan kami selenggarakan pada Rabu 2 Februari 2011. Nah, kira-kira kenapa sih si kalimat ini bisa dibilang kalimat tidak baku? Kita coba ya analisis dulu strukturnya. Mengharap di sini sebagai apa? Mengharap ini sebagai predikat. Kehadiran Bapak atau Ibu di sini sebagai objek. Ganti warna dulu ya guys. Pada acara syukuran pernikahan anak kami, dia itu di sini sebagai keterangan yang akan kami selenggarakannya, aku ganti warna dulu, yang akan kami selenggarakan pada Rabu 2 Februari 2011. Di sini dia tuh sebagai pelengkap. Nah, kira-kira kenapa nih? Udah kelihatan banget. Jadi, si kalimat ini dia tuh nggak baku. Karena apa? Karena kalimat ini tidak punya subjek, guys. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Tidak punya subjek. Predikat udah, objek udah, keterangan udah, pelengkap udah. Apa nih yang belum ada? Yang belum ada itu si subjeknya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Next, kita bahas soal nomor 5. Berikut ini merupakan kalimat majemuk bertingkat. Apa nih kira-kira dari opsi A sampai E, opsi mana nih yang paling tepat? Mungkin dari kalian bisa pause terlebih dahulu ya untuk menjawab soal ini. Jadi gimana sih ciri khas dari kalimat majemuk bertingkat itu? Nah, yang pertama itu ada kata penghubung yaitu konjungsi subordinatif kayak yang, karena, jika, ketika, sejak, sehingga, meskipun, agar, bahwa, seolah-olah, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri, alias kalau dipisah nih anak kalimatnya maknanya tuh nggak utuh gitu loh. Yang ketiga itu anak kalimatnya selalu menerangkan salah satu unsur dalam induk kalimat. Biasanya kayak subjek, predikat, atau objek. Oke? Kalian udah nemu belum nih dari opsi A sampai E? Jawaban yang paling tepat tuh opsi yang mana? Oke guys, jadi setelah kita perhatikan opsi yang paling tepat dari A sampai E adalah opsi yang D.
Nih guys, yang D. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan dan membudayakan anak berubah menjadi arena persaingan yang tidak sehat. Nah, jadi induk kalimatnya yang mana sih? Yang ini nih guys, aku tandain dulu. Ini nih, dia berubah menjadi arena persaingan yang tidak sehat. Dia itu di sini sebagai induk kalimat. Terus yang ini, yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan dan membudayakan anak, di sini dia sebagai anak kalimatnya. Dimana anak kalimatnya ini dia tuh nggak bisa berdiri sendiri guys, dan dia nih di sini tuh fungsinya untuk menerangkan kata sekolah. Nih ingat guys, tadi salah satu cirinya ada konjungsi yang gitu ya guys. Nih yang. Oke, jadi jawabannya tepat ya opsi yang D. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan dan membudayakan anak, dia di sini sebagai anak kalimat. Terus induk kalimatnya yang ini nih, menjadi arena persaingan yang tidak sehat kayak gitu. Kalau si yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan dan membudayakan anak, dia dipisah alias berdiri sendiri, maknanya nggak bakalan utuh. Maka dari itu ini tepat ya, bisa disebut sebagai anak kalimat kayak gitu guys. Ini opsi yang D sudah memenuhi syarat dari kalimat majemuk bertingkat. Oke guys, kita lanjut soal nomor 6. Kalimat berikut adalah kalimat baku. Oke, jadi dari opsi A sampai E, kira-kira mana nih yang termasuk kalimat baku guys? Kalimat baku adalah kalimat yang setiap katanya itu ditulis sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, langsung aja kita cek opsi yang A. Cukup banyak partai politik yang masih mengkultuskan Bung Besar sebagai maskot perjuangan mereka. Kira-kira gimana? Nah, jadi opsi yang A ini masih kurang tepat. Waduh, kenapa tuh kurang tepat? Karena kata Bung Besar ini itu seharusnya huruf kecil karena bukan menunjukkan nama orang gitu loh, bukan menunjukkan nama spesifik orang gitu. Jadi opsi yang A ini masih kurang sesuai ya. Lanjut yang B, selain mengorganisasikan materi, guru harus dapat memposisikan dirinya sebagai aktor yang baik agar kelas menjadi hidup. Nah, kira-kira gimana? Jadi opsi yang B ini juga masih kurang sesuai. Wah, salahnya ada di mana nih guys? Salahnya ada di sini. Memposisikan, ini harusnya memosisikan gitu. Aku tulis di mana ya? Aku tulis sini aja lah ya. Nah, jadi yang benar itu P-nya hilang guys, kayak gitu, memosisikan. Next yang C, dibanding dengan GM, tim menjual lebih banyak mobil di luar Amerika Serikat. Nah, jadi opsi yang C ini juga masih kurang sesuai karena si GM sama T-nya itu dia tuh nggak dijelaskan gitu loh. Ini GM sama T ini maksudnya apa? Apakah dia panjangan dari singkatan atau apa gitu? Jadi ini tuh masih kurang sesuai ya. Ini dari sini salahnya. Kalau yang D, arisan tidak hanya dilakukan oleh ibu-ibu di kampung, melainkan juga para pemulung, pengasong, dan kondektur bus kota. Nah, ini salahnya di sini guys, di kampung ini, karena ingat ya guys, kalau di menunjukkan tempat berarti dia tuh dipisah gitu ya guys, berarti di spasi kampung. Ini salah berarti. Ini salahnya di sini, harusnya dipisah gitu. Di spasi kampung. Nah, berarti sisa jawaban yang E, ya berarti jawabannya adalah yang E guys. Ada sinyalemen menyatakan peredaran narkoba cenderung meningkat seiring dengan maraknya bisnis hiburan malam. Yang paling sesuai adalah opsi yang E, seperti itu guys. Next, nomor 7, induk kalimat yang berintikan pronomina dan nomina terdapat pada. Wah, ini apa sih guys maksudnya? Pronomina itu ya kalau bahasa Inggris pronoun ya, pronoun. Pronoun adalah kata yang dipakai atau kata ganti lah istilahnya, kayak mereka, kita, ini, itu gitu. Kalau nomina apa sih? Nomina itu kayak kata benda, kayak buku, kota, masalah. Atau si nomina ini maksudnya ya kata yang mengacu pada manusia, benda, dan konsep atau pengertian, seperti itu ya guys. Nah, kira-kira apa ya guys dari opsi A sampai E yang mengandung induk kalimatnya itu berintikan pronomina dan nomina? Oke guys, setelah kita perhatikan dari opsi A sampai E, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Sebagai tanda kasih dan terima kasih, merekalah yang melayani para ibu. Induk kalimatnya ada di mana? Induk kalimatnya ini, merekalah yang melayani para ibu. Nih, si mereka ini sebagai pronomina gitu ya. Nominanya si para ibu. Ini, ganti lagi warnanya. Ini nomina, aduh kayak aneh. N nih. Para ibu ini sebagai nomina atau kata benda. Kemudian ada kata penegasnya yaitu silah ini, merekalah. Lah ini sebagai penegas atau memperkuat dari si pronomina ini, kayak gitu guys. Nah, baru deh anak kalimatnya sebagai tanda kasih dan terima kasih, kayak gitu. Sebagai tanda kasih dan terima kasih, merekalah yang melayani para ibu. Induk kalimatnya ini, merekalah yang melayani para ibu. Mereka sebagai pronomina, si para ibu sebagai nomina. Seperti itu ya guys, semoga kalian paham. Jawaban yang paling tepat adalah yang A.
Oke, kita bahas soal nomor 8. Makna kolusi dapat ditemukan dalam kalimat berikut. Kolusi itu apa sih? Makna kolusi menurut KBBI adalah kerjasama rahasia untuk maksud yang tidak terpuji, kayak persekongkolan, kayak gitu guys. Bedanya apa sih sama nepotisme? Kolusi itu kayak kerjasama rahasia antara beberapa pihak, kayak untuk kecurangan kayak gitu. Kalau nepotisme mengutamakan keluarga atau saudara dalam pengangkatan jabatan. Wah, ini sih udah jelas banget ya kelihatan perbedaannya. Oke, yang A. Perusahaannya berkembang pesat karena ia pandai menjaga hubungannya dengan banyak rekan bisnisnya. Nah, ini tuh kurang tepat. Kenapa sih opsi yang A ini kurang tepat? Karena ini tuh nggak ada indikasi kecurangan gitu loh. Itu cuman menggambarkan jaringan bisnis yang baik, bukan menggambarkan kecurangan. Jadi opsi yang A kurang sesuai. Yang B. Budaya pertemanan dituding banyak orang telah menyuburkan aktivitas kerjasama tak resmi dalam melancarkan urusan di berbagai bidang birokrasi. Nah, ini dia guys jawabannya opsi yang B. Opsi yang B ini udah sesuai, kerjasama tak resmi. Nah, ini udah ada apa ya? Maksudnya ini udah ada clue-nya, kerjasama tak resmi. Ini dia menggambarkan kolusi kayak gitu. Melancarkan urusan birokrasi. Ini tuh menyiratkan adanya kecurangan untuk mempermudah proses kayak gitu. Dan di mana yang opsi B ini konteksnya tuh kolusi sering terjadi di birokrasi melalui pertemanan atau nepotisme kayak gitu. Jadi opsi yang B sudah sesuai karena sudah menggambarkan konteks dari si kolusi ini. Yang C, banyak asumsi menyatakan bahwa kekayaan yang dipermasalahkan itu didapatnya dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari banyak pos kegiatan pemerintahan. Nah, jadi opsi yang C ini juga masih kurang sesuai, padahal udah hampir tepat ya. Tapi yang C ini tuh lebih mengarah ke korupsinya gitu, adanya penggelapan uang daripada kolusinya atau kerjasama rahasia. Dan juga kenapa opsi yang C ini masih kurang sesuai karena dia tuh tidak menyebutkan unsur kerjasama antar pihak seperti itu. Jadi opsi yang C ini salah. Yang D, juru kampanye partai harus pandai berdiplomasi untuk menarik massa sebanyak-banyaknya agar dapat memenangkan pemilu. Nah, yang B ini tidak tepat karena diplomasi dalam kampanye itu legal dan tidak melibatkan kecurangan. Jadi opsi yang D ini kurang sesuai. Yang E, pendapat-pendapat bernada minor bermunculan manakala seorang presiden mengangkat putrinya dalam jajaran menteri kabinetnya. Wah, ini sudah jelas salah karena yang E ini menggambarkan si nepotisme alias mengutamakan keluarga atau saudara seperti itu. Jadi udah yakin ya opsi paling tepat adalah opsi yang B. Yeay guys, kita udah sampai nomor 9. Semangat, dikit lagi udah mau selesai. Penggunaan kata terukir yang bermakna leksikal terdapat dalam kalimat. Makna leksikal apa sih? Ini adalah makna yang terdapat pada kamus atau makna denotasi atau makna yang sesungguhnya gitu. Oke. Opsi yang A, kenangan indah semasa di SMA terukir di hatinya. Wah, ini sih udah jelas ya kalau terukir opsi A ini tuh makna kiasan alias bukan makna sesungguhnya. Ini bisa kita tetot. Salah. Yang B, masih terukir. Nah, ini tuh terukir dengan sangat jelas di ingatannya. Wah, ini sih udah jelas makna kiasan. Yang C, suasana hiruk pikuk di tempat pengungsian terukir dengan baik. Nah, ini juga ya, ini makna kiasan. Yang D, masa remaja yang penuh cerita terukir begitu. Nah, ini juga makna kiasan, udah jelas banget. Nah, ya berarti yang benar adalah opsi yang E guys. Opsi yang E. Jejak-jejak ombak serta alur air terlihat terukir di atas karang. Nah, terukir di sini tuh berarti benar-benar tergores atau terbentuk secara fisik permukaan karang oleh air laut. Jadi yang E sudah sesuai. Finally guys, kita udah sampai soal terakhir yaitu nomor 10. Makna risk society dalam paragraf di atas adalah masyarakat masa depan yang berada dalam konteks risk society perlu melakukan kalkulasi risiko. Kalkulasi ini akan membantu untuk mengarahkan masyarakat ke format masyarakat masa depan yang diinginkan melalui prediksi yang disusun dan keputusan yang diambil. Kira-kira opsi mana nih yang paling tepat ya? Maksud dari risk society dalam paragraf ini apa sih kayak gitu? Nah, jadi setelah kita perhatikan, jawaban yang paling tepat adalah yang C, risiko kemasyarakatan gitu. Kenapa sih opsi yang C ini bisa tepat? Ini tuh dipilih karena paling sesuai dengan makna risk society sebagai risiko yang melekat dalam struktur dan dinamika masyarakat modern seperti itu. Frasa ini tuh dia lebih menekankan bahwa risiko ini bukan sekedar fenomena eksternal, tapi hasil dari cara masyarakat diorganisasikan seperti itu guys. Nah, terus kenapa sih opsi lainnya ini bisa salah? Kalau yang A, masyarakat yang berisiko, ini tuh kayak terlalu sederhana gitu loh, seolah-olah masyarakat adalah objek risiko, bukan bagian dari sistem yang menghasilkan risiko. Padahal si sistem ini tuh juga menghasilkan risiko kayak gitu. Kalau yang B, risiko bermasyarakat, ini tuh tidak jelas kaitannya dengan si risiko sistemik kayak gitu. Kalau yang D, masyarakat berisiko, ini tuh mirip sama yang A, tapi frasa berisiko ini ambigu gitu guys. Seolah-olah yang D ini menyatakan bahwa masyarakat ini berbahaya kayak gitu.
Kalau yang risiko yang harus ditanggung masyarakat. Ini tuh dia cuma menyebutkan tanggungan masyarakatnya, bukan sifat risiko yang sistemik kayak gitu guys. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, risiko kemasyarakatan. Karena lagi-lagi dia itu risiko yang melekat dalam struktur dan dinamika masyarakat modern seperti itu ya. Jawaban paling tepat adalah C.